Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan latihan soal kembali terkait anak tunanetra. Ya, langsung saya mulai saja ya. Nomor 1, pembelajaran yang berlangsung sepanjang waktu bersifat konkret, segera, terbatas pada aktivitas tertentu, dan tidak mengikuti prinsip-prinsip umum, merupakan pembelajaran dengan pendekatan A. Task conscious, B. Learning conscious, C. Formal learning, atau D. Informal learning. Nah, ini jawabannya A ya teman-teman, task conscious. Adapun penjelasannya, task conscious atau acquisition learning merupakan pembelajaran yang berlangsung sepanjang waktu. Nah, bersifat konkret, segera, dan terbatas pada aktivitas tertentu, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip umum. Ini menurut Rogers tahun 2003, dalam Smith 2003. Nomor 2, asumsi bahwa lingkungan membentuk perilaku seseorang. Apa yang dipelajari seseorang ditentukan oleh unsur-unsur lingkungan, bukan oleh si individu si pembelajar. Ini merupakan pandangan teori belajar A. Behavioral, B. Cognitive Constructivist, C. Social Constructivist, atau D. Humanisme. Tentu di sini lingkungan yang membentuk perilaku seseorang adalah behavioral ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Adapun penjelasannya, belajar menurut para behavioris, yaitu lingkungan membentuk perilaku seseorang. Jadi yang paling berpengaruh itu lingkungan, bukan seseorangnya, menurut teori behavior. Apa yang dipelajari seseorang ditentukan oleh unsur-unsur lingkungan, bukan oleh individu si pembelajar. Nomor 3, pengajaran harus terstruktur jelas. Mata pelajaran disebutkan agar didapat struktur yang melekat, yaitu hubungan logis antara ide kunci dan konsep yang menghubungkan bagian-bagian sebagai satu kesatuan. Nah, ini merupakan prinsip teori belajar A. Behavioral, B. Cognitive Constructivist, C. Social Constructivist, atau D. Humanisme. Tentu jawabannya adalah B ya teman-teman, Cognitive Constructivist. Nah, di sini kan ada struktur yang melekat ya, hubungan logis. Nah, ini kognitif. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Cognitive Constructivist. Adapun penjelasannya, belajar menurut para Cognitive Constructivist, pengajaran harus terstruktur jelas. Mata pelajaran disebutkan agar didapat struktur yang melekat, yaitu hubungan logis antara ide kunci dan konsep
yang menghubungkan bagian-bagian sebagai satu kesatuan. Baik, nomor 4. Adanya evaluasi dari si pembelajar sendiri. Nah, ini merupakan salah satu ciri teori belajar: A. Behavioral, B. Cognitive Constructivist, C. Social Constructivist, atau D. Humanisme. Nah, adanya evaluasi oleh diri si pembelajar sendiri, berarti teori humanisme ya teman-teman, jawabannya D. Lalu, adapun penjelasannya, belajar menurut para humanis. Nah, dievaluasi oleh pembelajar sendiri, siswa tahu apakah pembelajaran memenuhi kebutuhannya, apakah pembelajaran memenuhi kebutuhannya, apakah pembelajaran mengarah pada hal-hal yang ingin diketahuinya, apakah pembelajaran menyinari area gelap ketak acuan yang dialaminya, tempat atau lokus evaluasi berada tepat di pihak pembelajar. Baik, nomor 5. Maslow dan Rogers merupakan teoris yang mendukung pandangan teori belajar: A. Behavioral, B. Cognitive Constructivist, C. Social Constructivist, atau D. Humanisme. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Humanisme. Adapun penjelasannya, belajar menurut para humanis dalam bingkai ini, perhatian mendalam ada pada pertumbuhan manusia. Kita lihat hasil kajian Maslow dan Rogers untuk mengetahui pendekatan ini. Nomor 6. Pada umumnya yang digunakan sebagai patokan apakah seorang anak termasuk tunanetra atau tidak adalah: A. Kekeruhan pada lensa mata, B. Tingkat ketajaman penglihatan, C. Kerusakan susunan saraf otak, atau D. Posisi mata sulit dikendalikan. Silakan jawabannya apa teman-teman? Ya, terutama tingkat ketajaman penglihatan ya teman-teman. Jawabannya B. Nomor 7. Tes yang digunakan untuk mengetahui derajat ketunanetraan adalah: A. Obwaki-Kohn Block Design, B. Blind Learning Aptitude Test, C. Snellen-Cart Test, atau D. Blind Learning Design. Nah, ini yang sangat familiar yaitu Snellen-Cart Test ya. Berarti jawabannya adalah C ya teman-teman. Adapun penjelasannya, tes Snellen-Cart yaitu tes untuk mengetahui derajat ketunanetraan berdasarkan ketajaman penglihatan. Nomor 8, yang dimaksud dengan partially seeing children, yaitu A. Anak mengalami kelainan penglihatan yang mempunyai kemungkinan dikoreksi dengan penyembuhan, pengobatan, atau alat optik tertentu. B. Anak yang mengalami kelainan penglihatan meskipun dikoreksi dengan pengobatan atau alat optik tertentu masih mengalami kesulitan mengikuti kelas reguler sehingga diperlukan kompensasi pengajaran untuk mengganti kekurangannya. C. Anak yang mengalami kelainan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi dengan pengobatan atau alat optik apapun karena anak tidak mampu lagi memanfaatkan indera penglihatannya. Ia hanya dapat dididik melalui saluran lain selain mata. D. Anak yang dapat menggunakan fungsi penglihatan dengan baik untuk kegiatan belajar. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Anak yang dapat menggunakan fungsi penglihatan dengan baik untuk kegiatan belajar. Mengapa? Karena alasannya sebagai berikut. Partially seeing children adalah anak yang termasuk kategori tunanetra ringan, sebab ia masih dapat membedakan bayangan. Nomor 9. Anak yang termasuk ke dalam kategori tidak perlu mendapat intervensi dan modifikasi program layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhannya, yaitu A. Anak dapat melihat sebagian karena akibat tertentu yang didapat kemudian. B. Anak tunanetra sebagai akibat sesuatu yang didapat kemudian. C. Anak tunanetra total yang dialami setelah usia 5 tahun. D. Anak tunanetra total bawaan atau yang dialami sebelum usia 5 tahun.
Jawabannya mana teman-teman? Jika tidak salah D ya. Ya, betul, anak tunanetra total bawaan yang dialami sebelum usia 5 tahun. Nomor 10. Yang tidak termasuk prinsip-prinsip. Nah, yang tidak ya teman-teman, prinsip-prinsip penggunaan metode khusus untuk membantu mengatasi keterbatasan akibat ketunanetraan adalah A. Menggunakan pengalaman nyata, B. Menggunakan pengalaman menyatukan, C. Menggunakan teknik belajar sambil melakukan, D. Teknik belajar dengan mengingat. Nah, ini prinsip-prinsip metode penggunaan khusus untuk membantu mengatasi keterbatasan akibat ketunanetraan. Nah, kan ada prinsip nyata, nyatukan. Nah, itu pengalaman nyata, pengalaman menyatukan, dan belajar sambil melakukan. Yang tidak ada adalah teknik belajar dengan mengingat. Ini bukan ya, teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Nah, adapun penjelasannya, Laufeld mengumpulkan 3 prinsip metode khusus untuk membantu mengatasi akibat ketunanetraan. Yang pertama, membutuhkan pengalaman nyata. Yang kedua, membutuhkan pengalaman menyatukan. Yang ketiga, membutuhkan belajar sambil melakukan, learning by doing. Nyata, nyatukan. Nah, pengalaman nyata, pengalaman menyatukan, dan belajar sambil melakukan. Baik, nomor 11. Berikut merupakan bentuk layanan khusus dalam konteks pendidikan yang diberikan kepada anak tunanetra. A. Olahraga, B. Keterampilan, C. Kesenian, D. Braille. Yang mana teman-teman? Bentuk layanan khusus dalam konteks pendidikannya yang diberikan kepada anak tunanetra. Nah, yang tidak ada adalah Braille ya teman-teman. Sepertinya Braille ada, tetapi bukan itu yang dimaksud. Jadi jawabannya adalah D, karena olahraga itu ada, keterampilan ada, dan kesenian. Nah ini penjelasannya dulu ya teman-teman. Nah, layanan umum, seharusnya soalnya bentuk layanan umum ya teman-teman. Nah, di sini layanan umum, latihan yang diberikan terhadap anak tunanetra sebagaimana terhadap anak-anak lainnya. Jadi harusnya tadi soalnya layanan umum. Makanya kalau layanan khusus ya Braille ya teman-teman. Oh, mohon maaf teman-teman, saya baru connect nih. Nah, jadi bentuk layanan khusus ya, iya betul, Braille. Layanan umum itu olahraga, keterampilan, dan kesenian. Yang ini olahraga umum, keterampilan umum, kesenian umum. Nah, di sini ya teman-teman, yang diberikan kepada anak tunanetra seperti anak yang lainnya yaitu keterampilan, kesenian, dan olahraga KKO. Lalu layanan khusus atau kompensatoris yang diberikan terhadap anak tunanetra antara lain sebagai berikut menurut Rianti tahun 2013, yaitu yang pertama latihan membaca dan menulis Braille, yang kedua latihan penggunaan tongkat, yang ketiga latihan orientasi dan mobilitas, dan yang keempat latihan visual fungsional penglihatan. BT OM fungsi. Braille tongkat, OM fungsi atau visual fungsional. Nomor 12. Salah satu jenis alat peraga yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran anak tunanetra adalah A. Alat audio, B. Benda asli yang diawetkan, C. Magnifier, atau D. Riglet dan pen. Nah, tentu jawabannya apa teman-teman? Salah satu jenis alat peraga yang dapat digunakan, yaitu benda asli yang diawetkan ya teman-teman. Jawabannya B. Adapun penjelasannya yaitu, nah berikut ini merupakan jenis-jenis alat peraga
dan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama adalah peraga, yaitu objek atau situasi yang sebenarnya. Contoh objek yang sebenarnya, misalkan tumbuhan dan hewan asli atau sebenarnya. Lalu benda asli yang diawetkan, contohnya binatang yang diawetkan. Tiruan atau model, yaitu terdiri dari model 3 dimensi dan 2 dimensi. Model tiruan 3 dimensi memiliki dimensi panjang, lebar, tinggi, dan volume, sehingga bentuknya hampir sama dengan objek sebenarnya. Akan tetapi, sifat substansi, permukaan, dan ukuran ada kemungkinan tidak sama. Sedangkan model 2 dimensi, yaitu dimensi panjang dan lebar. Jadi ada 3 intinya, sebenarnya adalah benda atau objek sebenarnya, awetkan adalah benda asli yang diawetkan, tiruan atau model itu bisa 3 dimensi, bisa 2 dimensi. Nomor 13, kita dapat membantu pengembangan konsep pada anak yang memiliki hambatan penglihatan dengan cara A. Menyediakan berbagai media taktil atau sentuhan yang akan memaksimalkan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan konsep yang bermakna dan bermanfaat mengenai dunia. B. Menyediakan sejumlah teman awas yang akan memaksimalkan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan konsep yang bermakna dan bermanfaat mengenai dunia. C. Menyediakan berbagai pengalaman yang akan memaksimalkan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan konsep bermakna dan bermanfaat mengenai dunia. D. Menyediakan berbagai informasi verbal yang akan memaksimalkan kesempatan bagi anak untuk pengembangan konsep yang bermakna dan bermanfaat mengenai dunia. Nah, di sini kata kuncinya ada media taktil atau sentuhan, teman awas, berbagai pengalaman, atau informasi verbal. Nah, yang paling tepat adalah melalui penyediaan berbagai pengalaman, yaitu C ya teman-teman. Nomor 14. Pengembangan konsep diantaranya penting untuk kemampuan komunikasi, bepergian, dan kemandirian. Hal ini semakin diperkaya jika orang dengan hambatan penglihatan tersebut memiliki keterampilan A. Sosial, B. Interpersonal, C. Orientasi, D. Mobilitas. Yang mana teman-teman? Untuk komunikasi, bepergian, dan kemandirian. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Sosial. Nomor 15. Kesadaran tubuh memungkinkan seseorang memahami tubuh mereka secara lebih baik. Kesadaran ini terdiri dari persepsi mengenai hal-hal berikut, kecuali A. Bagian-bagian tubuh, B. Berat tubuh, C. Gerakan tubuh, D. Tekstur tubuh. Nah, yang bukan adalah berat tubuh ya teman-teman. Nah, adapun penjelasannya, informasi diperlukan oleh tunanetra untuk mengenal konsep tubuh mencakup kemampuan mengidentifikasi dan mengenali nama bagian-bagian tubuh, serta mengetahui lokasi, gerakan, nah bagian-bagian tubuh, gerakan ya teman-teman, hubungannya dengan bagian tubuh lain dan fungsi bagian-bagian tubuh tersebut. Nomor 16. Konsep tentang lokasi, topografi, tekstur, dan temperatur merupakan bagian dari penguasaan konsep A. Konsep tubuh, B. Konsep ruang, C. Konsep tempat, D. Konsep lingkungan. Nah, jawaban yang tepat adalah kan ini ada lokasi ya teman-teman, berarti tempat. Jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, menurut Hill dan Blas tahun 1980 dalam Sunanto tahun 2005 mengklasifikasikan jenis-jenis konsep, terutama yang berhubungan dengan keterampilan orientasi mobilitas menjadi 3 kategori utama, yaitu konsep tubuh atau body concept, konsep ruang atau spatial concept, konsep lingkungan environmental concept. Jadi turuling, tubuh ruang lingkungan. Nomor 17. Penjelasan berikut adalah tepat
untuk menggambarkan proses pengembangan konsep kecuali A. Konsep diperoleh dari apa yang disentuh, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. B. Konsep diperoleh melalui pengalaman orang lain. C. Konsep dibangun di atas konsep lain yang telah diperoleh anak. D. Konsep berkembang seperti spiral dengan anak sebagai pusatnya. Jika saya tidak salah ingat, jawaban yang kecuali adalah ini ya teman-teman, konsep tidak didapatkan dari pengalaman orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 18. Kemampuan menyatukan benda-benda atau orang berdasarkan klasifikasi yang sama atau mendekati adalah kemampuan A. Memilih, B. Mengelompokkan, C. Membuat pola, D. Membedakan. Ini kan menyatukan dan atau orang berdasarkan klasifikasi itu jelas mengelompokkan ya teman-teman. Jawabannya B. Nomor 19. Baik, penjelasannya dulu ya teman-teman. Penjelasannya mengelompokkan atau grouping yaitu kemampuan menyatukan kelompok orang atau benda berdasarkan klasifikasi yang sama atau mendekati. Baik, nomor 19. Hambatan yang mempengaruhi penerimaan informasi saat melakukan interaksi dengan orang lain dipengaruhi oleh keterbatasan yang dialami orang dengan hambatan penglihatan dalam hal A. Kontrol lingkungan, B. Mobilitas, C. Orientasi, atau D. Keanekaragaman konsep. Silakan jawabannya mana teman-teman? Hambatan yang mempengaruhi penerimaan informasi saat melakukan interaksi dengan orang lain. Ini kontrol lingkungan ya teman-teman. Jawabannya A. Penjelasannya yaitu keterbatasan akan kontrol lingkungan dan diri dalam hubungannya dengan lingkungan. Keterbatasan ini mempengaruhi penerimaan informasi dan interaksi sosial. Ini ya teman-teman. Nah, sini interaksi sosial atau interaksi dengan orang lain. Nah, seseorang tunanetra mungkin tidak mampu menentukan kapan orang lain keluar atau masuk ruangan atau berjalan menjauhi atau mendekati kelompoknya. Lalu seorang tunanetra mungkin tidak tahu apakah orang lain berbicara atau mendengarkan pada dirinya karena dia tidak dapat melihat bagaimana ekspresi wajah dan gerakan tangan orang lain atau mempergunakan kontak mata. Nomor 20. Menurut Lowenfeld, orang dengan hambatan penglihatan mengalami keterbatasan sebagai berikut, kecuali yang bukan ya teman-teman. A. Keterbatasan kemampuan sosial, B. Keterbatasan mobilitas, C. Keterbatasan mengontrol lingkungan dan diri dalam kaitannya dengan lingkungan, D. Keterbatasan tingkat dan keragaman konsep. Nah, di sini keterbatasan kemampuan sosial, apakah tunanetra terbatas kemampuan sosialnya? Tentu tidak ya teman-teman. Nah, keterbatasan mobilitas, iya betul. Keterbatasan mengontrol lingkungan, iya ini betul. Keterbatasan tingkat dan keragaman konsep. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, orang tunanetra mengalami 3 keterbatasan menurut Lowenfeld tahun 1948 dalam Raharja tahun 2010, yaitu yang pertama, keterbatasan akan kontrol lingkungan dan diri dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah ini ya, kontrol lingkungan. Lalu keterbatasan dengan mobilitas. Nah ini mobilitas. Lalu keterbatasan tingkat keanekaragaman konsep. Nah ini ya teman-teman. Jadi yang tidak ada adalah keterbatasan kemampuan sosial. Link mobil set, keterbatasan lingkungan, mobilitas, tingkat keanekaragaman konsep. Nomor 21. Tahap ketika seseorang dapat membuat gambaran
dapat membuat gambaran dalam mentalnya mengenai intisari atau sifat atau ciri utama objek. Nah, disebut tahap A. Konkret, B. Fungsional, C. Tahap semi abstrak, atau D. Tahap abstrak. Ya, nomor 21 jawabannya adalah D. Tahap abstrak. Adapun penjelasannya, seseorang dianggap telah memiliki konsep yang utuh mengenai objek bila ia memiliki dan mampu memasuki 3 tahap pembentukan konsep, yaitu yang pertama ada tahap konkret, yaitu tahap ketika seseorang melihat objek sebagaimana adanya. Ya udah gitu, misalkan lihat objek, oh lihat. Lalu tahap fungsional, nah, merupakan tahap seseorang mulai dapat memikirkan fungsi dari berbagai objek yang ada di sekitarnya. Fungsi suatu objek artinya apa yang dapat dilakukan oleh objek tertentu dan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap objek tersebut. Dan yang terakhir, tahap abstraksi. Ini yang paling tinggi ya teman-teman, yaitu tahap ketika seseorang mampu membuat gambaran dalam mentalnya mengenai intisari dari semua sifat atau ciri utama objek. Melalui kemampuan ini, seseorang dapat membuat generalisasi dan batasan mengenai sekelompok objek atau konsep. Di sini sudah saya singkat biar ingat KONFUAB, konkret, fungsional, abstrak. Nomor 22. Melompat, merangkak, memukul, melempar adalah termasuk konsep A. Aksi, B. Reasoning, C. Kesadaran simbol, atau D. Kesadaran emosi dan sosial. Tentu melompat, merangkak, memukul, melempar itu adalah aksi ya teman-teman. Jawabannya A. Penjelasannya yaitu aksi adalah konsep yang berkaitan dengan gerakan atau kegiatan. Misalnya menulis, membaca, melompat, makan, minum, merangkak, dorong, memukul, tarik, melempar, tendang, menepuk, mengikuti, dan lain-lain. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau action. Nomor 23, pernyataan berikut menunjukkan peran pengembangan konsep terhadap keterampilan orientasi mobilitas kecuali A. Keterbatasan interaksi dengan lingkungan menyebabkan seorang mengalami kemiskinan konsep. B. Kekayaan konsep mempercepat kemampuan mempelajari keterampilan orientasi dan mobilitas. C. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi keterbatasan konsep adalah keterampilan orientasi mobilitas. D. Ketidakmampuan menguasai keterampilan orientasi dan mobilitas membuat seseorang terhambat dalam bergerak dan berpindah. Nah, ini yang bukan ya teman-teman, yaitu keterbatasan interaksi yang menyebabkan seorang mengalami kemiskinan konsep. Nomor 24. Pemahaman konsep juga sangat terkait dengan pengembangan bahasa. Nah, pemahaman konsep juga terkait dengan pengembangan bahasa. Seorang anak dipandang telah memahami suatu konsep jika ia dapat mengikuti perintah yang disampaikan dengan kata-kata. Ciri lainnya yaitu A. Anak dapat memberikan perintah dengan kata-kata. B. Menggunakan kata-kata dalam percakapan. C. Menggunakan kata-kata dalam tulisan. Atau D. Mengasosiasikan konsep. Yang mana teman-teman? Yaitu jawaban yang tepat adalah di sini kan bahasa ya teman-teman, adalah percakapan. Yaitu B. Menggunakan kata-kata dalam percakapan. Penjelasannya yaitu pemahaman konsep juga sangat terkait dengan pengembangan bahasa. Seorang anak dipandang telah memahami suatu konsep jika ia dapat mengikuti perintah yang disampaikan dengan kata-kata. Selain itu, dapat menggunakan kata-kata yang menggambarkan konsep tertentu dan dapat menggunakannya dalam percakapan. Nah, ini ya teman-teman, percakapan. Nah, menurut Sunanto tahun 2005.
Nomor 25, asesmen pemahaman konsep harus mencakup aspek A. Reaksi anak terhadap perintah, B. Respon verbal dan perilaku, C. Penjelasan dan penyusunan konsep oleh anak, D. Kemampuan mengelompokkan konsep. Nah, jawaban yang tepat adalah respon verbal dan perilaku. Adapun penjelasannya, asesmen pemahaman konsep adalah asesmen yang dilakukan mencakup respon verbal lisan anak dan juga perilaku atau performance anak. Nah, ini ya teman-teman, verbal dan perilaku. Nomor 26. Tingkat pemahaman konsep seorang anak harus mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini kecuali A. Usia anak, B. Fungsi penglihatan anak, C. Jenis konsep yang diakses, atau D. Karakteristik anak. Nah, jawaban yang tepat adalah, jadi yang harus dipertimbangkan dalam pemahaman konsep itu usia anak, fungsi penglihatan, dan jenis konsep yang diakses. Karakteristik anak itu tidak ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Penjelasannya, dalam menentukan tingkat pemahaman konsep seorang anak, harus mempertimbangkan usia anak, yang ini usia, fungsi penglihatan yang dimiliki anak, yang ini fungsi penglihatan, dan jenis konsep yang diakses. Nah ini ya teman-teman, jenis konsep yang diakses. Jadi yang tidak ada itu karakteristik anak. Nomor 27, dalam pembelajaran orientasi dan mobilitas, konsep mengenai objek dipelajari dengan mengidentifikasi hal-hal berikut kecuali A. Tujuan, B. Cara, C. Karakteristik, atau D. Fungsi. Nah, tujuan itu ada ya teman-teman, cara itu tidak ada, karakteristik ada, fungsi ada. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, dalam pembelajaran orientasi dan mobilitas, konsep mengenai objek dipelajari dengan mengidentifikasi 3 hal, yaitu tujuan, karakteristik, dan fungsi. Nah, misalnya konsep tentang pintu dipelajari sebagai berikut. Tujuan dari pintu yaitu untuk memisahkan 2 ruang dalam satu bangunan atau memisahkan antar ruang indoor dan luar ruang outdoor atau outside. Yang kedua, karakteristik yaitu pintu dibuat dari kayu, metal, kaca, dan lain-lain. Lalu apa fungsinya? Untuk membuka dan menutup dengan menggunakan engsel. Tukarsi. Tujuan, karakteristik, fungsi. Nomor 28. Tujuan akhir dari pengajaran orientasi dan mobilitas adalah A. Anak dapat bergerak memasuki setiap lingkungan dengan leluasa, aman, efektif, dan efisien, atau anak bisa dengan aman, luas, efektif, dan efisien, atau dengan bebas, mudah, mandiri, dan aman, atau dengan baik, aman, efektif, efisien, dan mandiri. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman. Mohon maaf, B ya teman-teman, aman, luas, efektif, dan efisien. Adapun pembahasannya, tujuan akhir daripada orientasi dan mobilitas adalah agar orang tunanetra dapat memasuki setiap lingkungan baik yang sudah dikenal maupun belum dikenal dengan aman, ya aman ada, efisien, luas, dan mandiri. Nah, tapi di sini tidak ada mandiri ya teman-teman. Nah, di sini alusman, yaitu aman, luas, mandiri sebenarnya ya teman-teman. Nomor 29. Mengetahui posisi objek dalam hubungannya dengan tubuh adalah bagian dari penguasaan A. Konsep diri, B. Konsep arah,
C. Konsep menemukan perbedaan dan persamaan. D. Konsep gambaran suatu objek. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, konsep diri. Terakhir, nomor 30, suatu kesadaran dan pengetahuan tentang bagian tubuh, fungsi bagian-bagian tubuh, nama bagian tubuh, dan hubungan antar bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya merupakan A. Konsep tubuh, B. Citra tubuh, C. Konsep gerak, D. Konsep ruang. Mana teman-teman? Yang betul adalah B ya, jelas citra tubuh. Adapun penjelasannya, citra tubuh atau body image, suatu kesadaran dan pengetahuan tentang bagian tubuh, fungsi bagian-bagian tubuh, nama bagian tubuh, dan hubungan antar bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.